Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Ramadhani dengan NIM D1D021019 dari Prodi Kehutanan Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menampilkan sebuah video yang menjelaskan tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul yang wajib kita ketahui. Baiklah, sifat wajib bagi Rasul yang perlu kita ketahui, yang pertama yaitu ada asidik. Sifat wajib bagi Rasul yang pertama adalah asidik, yang artinya selalu benar dan jujur. Sifat ini pasti dimiliki oleh Rasul, sebab tidak ada seorang pun Rasul yang berbohong kepada orang lain. Asidik ini begitu melekat pada Nabi Muhammad SAW. Kejujuran beliau tidak terkenal hanya di kalangan para sahabat, tapi juga para musuh pun mengakui hal tersebut. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ali radhiyallahu anhu bahwa Abu Jahal pernah berkata kepada Rasulullah SAW, "Kami tidak menganggap engkau dusta, tapi menganggap dusta ajaran yang engkau bawa." Selain itu, kejujuran juga dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam kepada bapaknya. Apa yang disembah oleh bapaknya ada sesuatu yang tidak dapat memberi manfaat dan malah mendatangkan mudarat. Maka Nabi Ibrahim berusaha mengajak bapaknya untuk meninggalkan hal tersebut. Peristiwa tersebut diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya, "Dan ceritakanlah Muhammad kisah Ibrahim di dalam Al-Quran. Sesungguhnya dia adalah seorang yang sangat membenarkan seorang nabi." Quran Surat Maryam ayat 41. Yang kedua yaitu amanah. Amanah merupakan sifat wajib bagi Rasul lainnya, memiliki arti dapat dipercaya. Sifat ini begitu melekat pada para Rasul. Rasulullah tidak mungkin ingkar terhadap perbuatan atau ucapannya, karena tidak ada satupun perbuatan yang terlepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, saat kaum Nabi Nuh alaihissalam mendustakan apa yang sudah dibawa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwa Nuh alaihissalam merupakan orang yang terpercaya atau amanah. Ketika saudara Nuh berkata kepada mereka, "Mengapa kamu tidak bertakwa? Sesungguhnya aku ini seorang rasul kepercayaan yang diutus kepadamu." Quran Surat Asy-Syura ayat 106-107. Yang ketiga yaitu at-tabligh. At-tabligh artinya adalah menyampaikan. Tidak pernah sekalipun Rasulullah menyimpan wahyu dari Allah untuk dirinya atau hanya untuk keluarganya sendiri. Setiap wahyu yang disampaikan kepadanya akan disampaikan kembali kepada umat manusia. Sebab menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada umat manusia merupakan tugas seorang rasul. Dalam sebuah riwayat menyebutkan bahwa Ali bin Abi Thalib ditanya mengenai wahyu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Ali menegaskan, "Demi zat yang membelah biji dan membelah nafas, tiada yang disembunyikan kecuali pemahaman seorang terhadap Al-Quran." Hal tersebut juga dijelaskan dalam Al-Quran. "Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan Tuhanmu kepadamu. Jika tidak engkau lakukan apa yang diperintahkan itu, berarti engkau tidak menyampaikan amanatnya. Dan Allah memelihara engkau dari gangguan manusia. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang kafir." Quran Surat Al-Ma'idah ayat 67. Yang keempat yaitu ada fatonah. Fatonah berarti memiliki kecerdasan yang tinggi. Ini merupakan sifat wajib bagi Rasul yang mutlak adanya. Sebab kecerdasan tersebut dibutuhkan karena berkaitan dengan misi suci yang telah diamanahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasul juga berperan sebagai tokoh Islam, pemimpin, panglima perang, dan sebagainya semasa hidupnya. Nabi dan Rasul diberi kecerdasan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar mampu merangkul hingga memerangi kaum yang menolak keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak berada di jalannya. Selain itu juga mengajak mereka untuk berada di jalan yang benar dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, berikutnya yaitu sifat-sifat mustahil bagi para Rasul yang wajib kita ketahui. Yang pertama yaitu ada al-kizib. Al-kizib merupakan kebalikan dari asidik, yang artinya itu suka berbohong. Tentu ini merupakan sifat mustahil bagi Rasul, sebab lisan dan hati para nabi dan
terjaga dan sifat-sifat buruk seperti ini. Hal ini sesuai dengan penjelasan dari Al-Quran, yang artinya, kawanmu Muhammad tidaklah sesat dan tidak pula keliru, dan tidak pula yang diucapkan itu Al-Quran kemauan hawa nafsunya. Ucapan itu tiada lain hanyalah wahyu yang diwahyukan. Quran surat An-Najm ayat 1-4. Yang kedua yaitu ada al-khianat, yang merupakan artinya yaitu berkhianat. Sifat ini sangat tidak mungkin dimiliki oleh seorang rasul karena mereka tidak akan berkhianat pada umatnya. Setiap hal yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul pasti akan disampaikan kepada umatnya. Terkait hal ini juga dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, yang artinya yaitu, ikutlah apa yang telah diwahyukan kepadamu dari Tuhanmu, tidak ada Tuhan selain Dia, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Quran surat Al-An'am ayat 106. Yang ketiga yaitu ada al-khitman, yang memiliki arti yaitu menyembunyikan, yang tentunya merupakan sifat mustahil bagi rasul. Sebab tugas utama yang diemban seorang rasul adalah menyampaikan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya. Tentunya tanpa sifat ini seorang rasul tidak bisa disebut sebagai rasul. Hal tersebut telah disebutkan dalam Al-Quran, yang artinya yaitu, katakanlah Muhammad, aku tidak mengatakan kepadamu bahwa perbendaharaan Allah ada padaku, dan aku tidak mengetahui yang gaib, dan aku tidak pula mengatakan kepadamu bahwa aku malaikat. Aku hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Katakanlah, apakah sama orang yang buta dengan orang yang melihat? Apakah kamu tidak memikirkannya? Quran surat Al-An'am ayat 50. Yang keempat yaitu ada al-baladah, yang artinya yaitu bodoh. Sifat ini merupakan salah satu sifat mustahil bagi rasul, sebab setiap rasul yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala tidak mungkin bodoh dan tidak bisa berpikir dengan baik. Walaupun Rasulullah SAW dikenal sebagai orang yang tidak bisa membaca dan menulis pada saat itu, tapi ia sangat pandai dalam hal lain seperti menyampaikan wahyu dan berdakwah. Nabi Muhammad juga sangat adil dan bijaksana, yang bisa membantu tugasnya dalam menyampaikan wahyu. Baiklah, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.